Indonesianya apa sih startup company? Ayo Mas. Jangan-jangan kita nggak punya. Oh enggak, simpel aja. Jawab saya. Ya. Apa itu yang namanya startup company? Please like, comment, and subscribe. Anak-anak muda begitu mau tamat kuliah, tamat kerja, pengennya langsung gajinya tinggi, ya kan? Pengen langsung naik mobil mewah pakai dasi, udah gagah gitu kan. Nah, ada pesan khusus barangkali dari masyarakat kita, anak muda lah khususnya. Sebelum masuk ke sana ya, mungkin kita bisa bahas sendiri ya. Ini dan kemajuan teknologi yang sangat cepat, eksponensial ya. Iya. Itu ya kita agak susah untuk mengerem, karena ini emang udah global. Iya. Kita Masih ada- banget kan pemberitaan Betul. di Instagram, di YouTube nggak bisa direm lah pokoknya. Betul. Bahkan kita udah masuk ke metaverse. Iya. Ya. Saya kembali menanyakan seperti ini. Metaverse itu semua di dunia maya. Tapi tidak ada orang yang bisa menjual dia punya properti umpamanya ya. Itu di dunia maya. Dan harganya bisa ratusan ribu US. Iya. Dia nggak perlu bikin kantor properti lagi. Ya. Yang lucunya kan begini. Kalau kita beli umpamanya studio ini gitu ya. Iya. Umpamanya 1M. Iya. Kita bisa menikmatin sekarang di sini membuat podcast, ya ada kru-krunya, itu sangat memberkati banyak orang, Iya. ya real business. Tapi kalau di metaverse nggak ada, dan itu harganya bisa mahal karena gara-gara cuma hanya ada artis-artis yang menggorengnya, gitu. Nah, ini yang akan menjadi di depannya bagi saya perlu para pakar ya yang bukan saya. Seperti itu Profesor Renald ya, itu orang pintar banget. Ini yang dia yang mesti mensosialisasikan orang-orang seperti dia. Kemana nih anak-anak muda ini? Oke. Jangan juga itu kemudian menjadi wadah untuk orang akan tertipu. Yes. Saya masih old school. Makanya saya bersyukur kita bisa survive. Ya. Kata-kata survive ya, bukannya kita bilang wah kita luar biasa, enggak. Kita bisa survive itu saya sangat bersyukur karena satu, kita pinjaman di bank udah sangat-sangat kecil. Itu yang bikin kita ya masih bisa relax sedikit lah, bisa nafas. Dan yang kedua, kita tidak ada lagi keinginan untuk ekspansi yang besar-besaran di luar kekuatan kita gitu. Jadi prudence aja. Oke. Ya, ini yang kita perlu sampaikan ke teman-teman kita maupun ke anak-anak muda itu. Iya. Ya, semangat ya harus. Kalau kita nggak punya semangat, terus bagaimana? Ya kan, juga salah kita bilang ya. Iya. Tapi kita bisa nge-guide mereka orang bahwa, kamu punya proyeksi seperti apa? Bikinlah business proposal kan. Iya. Nanti teman-teman atau kita ini yang punya pengalaman mungkin bisa kasih inputan. Iya. Jadi kita juga jangan membatasi mereka orang, yang namanya teknologi itu bahaya sekali ya, nggak bisa juga. Teknologi ini justru mendukung. Bisa dipakai kalau baik menjadi baik. Iya. Betul. Didukung. Apa? Ya teknologi ini banyak manfaatnya juga. Pasti. Kalau apalagi kalau punya skill ngolah teknologi. Yes. Skillnya kami. Tapi ingat lagi itu nggak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang. Benar. Karena tim. Iya. Benar nggak sih? Benar sekali. Iya. Bahkan kita harus mendefinisikan juga kata-kata startup company. Iya, kan ada juga sinyalemen nih, Mas Tony. Oh, bangun di bidang IT, startup company gitu kan. Jadi dia mikirnya dia sendiri ngerjain. Kantornya diolah sendiri, programnya dibuat sendiri, marketingnya dibuat sendiri. Itu kan salah juga. Iya, nggak bisa lah kita kan manusia perlu juga semuanya berinteraksi. Iya. Gitu. Yang saya mau sampaikan begini, ini bicara tentang startup ya, startup company.
Indonesianya apa sih startup company? Ayo Mas. Jangan-jangan kita nggak punya. Oh enggak, simpel aja. Jawab saya. Ya. Apa itu yang namanya startup company? Oke. Apa tuh? Perusahaan yang baru dibuka. Oke. Cuma karena gara-gara pakai bahasa Inggris, jadi kedengarannya keren. Keren. Padahal perusahaannya baru dibuka. Perusahaan baru buka yang memang memakai teknologi. Iya toh. Iya. Orang umpamanya ada satu orang buka bakso gitu, ya di ruko itu startup company. Lalu dia bisa memakai dia punya sosmed untuk memasarkan startup company. Nah, jadi jangan kita terjebak dalam kata-kata yang keren-kerenan buat startup company. Lalu rame-rame ke sana. Anak-anak muda ini kan apa ya, euforianya tinggi gitu. Oh, startup company gitu, ada IT-nya. Dia nggak tahu ini arahnya kemana. Dibikinnya itu konsepnya yang jelas apa tidak. Kan harus ada konsep yang jelas dulu. Ya, dan juga Mas bisa cek itu di Google kan. Berapa banyak startup company ya yang bisa berhasil? Oh, dikit sekali, Mas. Sangat Dikit sekali. Iya. Dikit sekali. Contohnya sederhana, itu kan selama ini ya yang diberitakan kayak Facebook lah, ya kayak Facebook diberitakan itu Mark Zuckerberg itu digarasi hanya dengan berapa orang temannya gitu. Itu yang diberitakan. Iya. Jadi anak muda mikir, oh dengan pengetahuan lalu kita bangun di garasi, tiba-tiba kita bisa sebesar Facebook. Ya perlu berapa lama? Padahal nggak pernah diungkap pemodal untuk Mark Zuckerberg yang mendanai, Betul. lalu yang mempromosikan, Betul. lalu yang memberikan dana dengan kolateral ke bank, Yes. lalu yang mencarikan investor. Itu kan bukan dia, ada orang di belakangnya dan tidak pernah diberitakan. That's correct. Benar nggak sih? Yang contoh yang paling bagus itu kita ngambil dari Amazon. Ya, kita bisa baca dia punya biografi gitu. Iya. Itu dia mulainya dari kayak garasi, ya dia jualan dan bahkan dia bicara waktu mula-mulanya dia nganterin sendiri tuh buku-bukunya kepada pelanggannya. Berarti kan ada kerja kerasnya. Oke. Nah tadi Mas tanya sama saya pesannya untuk anak muda gimana? Nah ini tetap harus ada kerja keras. Jangan lupa yang namanya Amazon itu juga ada kerja keras. Dia bawa mobil sendiri, datengin. Jangan dipikir dia cuma Amazon. Dari yang namanya garasi terus jadi sekarang Amazon gitu kan enggak. Tidak ujuk-ujuk instan gitu. Enggak ada. Dan ada juga kerja tim di situ. Betul. Dan itu tau nggak berapa tahun restoran baru bisa membuka keuntungan? 20 tahun. 20 tahun baru. Iya. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung kayak Nggak bisa. Mas. Dan bahkan kalau sekarang kita ngecek aja, ada beberapa perusahaan ya yang besar gitu di IT ya, itu masih merugi. Padahal dia itu udah termasuk big five. Big Five company. Iya. Tapi masih rugi. Masih merugi. Karena investasinya tinggi, Bakar uang. returnnya belum. Itu masih bakar uang. Masih bakar ya. Iya. Oke. Jadi bisa juga nggak sih anak-anak muda ini jadi korban dari sebuah perusahaan untuk gain capital, gain profit, Sorry, gimana? untuk mendapatkan profit. Jadi anak-anak muda ini dijadikan objek pasar. Oh bisa sekali. Bisa Benar nggak sekali. sih? Karena dia orang punya spending itunya drive masih besar. Iya. Kalau kayak kita ini udah mikir kan, kalau mau makan yang sedikit mahal aja masih mikir gitu kan. Anak muda ini ya enggak. Enjoy life aja gitu loh. Bukannya dia orang juga gimana enggak. Iya. Kan namanya masih muda, dia orang mau enjoy gitu. Jadi diciptakan anak muda ini konsumtif lah. Ya itu. Tapi dengan iming-iming lo akan kaya raya gitu. Ya itu beda lagi. Beda ya. Itu kan udah ngomongnya suruh invest. Tapi kalau orang umpamanya makan di tempat yang mahal gitu ya, itu sih bagi saya fine aja. Yang penting dia mampu. Yang penting dia jangan nipu gitu aja kan. Iya. Balik-balik lagi. Iya.